Assalamualaikum guys. Ya ketemu ya sama aku. Enggak, tapi aku bareng sama teman-teman. Hai. Jadi ini kita tuh lagi kumpul-kumpul ya. Lagi kumpul-kumpul. Ngapain nih? Kita mau ngerjain tugas MLPK. Oh iya. Tapi sebelumnya kayaknya kenalan dulu ya. Di videonya ini kita belum kenalan. Hai, saya Putri Prasetya Kristi. Saya Nur Eldari. Oke, aku Mbak Goni. ya aku Gundi. Oke. Ini makanannya udah habis, jadi kita udah agak lama di sini. Mending kita cus aja. Cus aja langsung Lokasi, iya, ke lokasi. Oh iya, jadi kita mau ke lokasi. Lokasinya apa sebenarnya? Jadi ini tuh kita mau kunjungan lembaga. Kita tuh jurusannya kuliahnya IKS, Ilmu Kesejahteraan Sosial. IKS tuh ya. IKS. Nah di semester ini kita ada matkul MLPK, Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Ya istilahnya tuh kayak kalau jadi Peksos itu nantinya kita diajarin untuk soal membuat panti, bikin LSM atau apa. Nah itu kita belajar manajemennya gitu. Nah hari ini kita bakalan mencoba untuk berkunjung langsung ke panti-panti atau ke yayasan apa gitu. Nah kita belajar langsung dari kita sudah satu semester ini belajar materi. Nah kita bakalan berkunjung. Untuk tempatnya kita akan langsung aja ya, cus ke sana. TKP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irwan, nggih. Iya. Ya. Jadi kami adalah mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial yang Sunan Kalijaga nih, Bapak. Kami sekarang semester 4. Nah, di semester ini kami belajar ada mata kuliah Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Nah, intinya kami belajar bagaimana kiranya cita-citanya kami nanti seandainya kami bisa punya lembaga sendiri begitu tentang pelayanan kemanusiaan. Nah itu kami belajar semuanya di situ, bagaimana kita memulainya, manajemen pengorganisasiannya, apa saja yang perlu dilakukan dan yang lainnya. Nah ini sebelum UAS kami diberikan penugasan untuk belajar langsung, melihat langsung bagaimana praktik dari manajemen organisasi itu ada. Nah kami terus memilih lembaga ini gitu, Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta, nggih ngoten. Nah itu, dan sebetulnya pertama kali kami tahu sih dari pernah ada MOU ya Pak Ya. sama IKS. Betul. Nah itu dari situ terus jadi, dan deket juga dari asrama saya di Wahid Hashim. Jadi ya udah ini aja di sini aja gitu. Nggih. Terus banyak hal sih yang pengen kami tahu ya Pak dari yayasan ini, bagaimana memulainya, sejarahnya dan yang lainnya gitu Pak. Untuk yang pertama mungkin yang pengen kami tahu itu sih, bagaimana memulai untuk berdirinya ini, tujuan, visi misi begitu Pak. Oke. Kalau berarti sejarah dulu ya. Nggih. Sejarah dulu. Jadi Yayasan Sayap Ibu itu ansih berdiri sebagai lembaga itu diakui tahun 1955. 55. 10 tahun setelah kemerdekaan. Iya. Ya. Belum ada.
Jadi tahun 1955 itu sebelumnya ada gerakan dulu, ada pergerakan dulu. Kenapa si sayap ibu itu perlu dibuat? Jadi yang menginisiasi ada pertemuan Women International Club se-Asia Pasifik kayak gitu. Itu kalau women berarti kan perempuan-perempuan ya, ibu-ibu kayak gitu. Nah, salah satu isunya itu diangkat bahwa perlu upaya perlindungan kepada anak-anak yang terlantar. Isunya dulu tinggi juga dulu terlantaran. Cuman kalau dulu basisnya itu karena konflik, kondisi negara yang belum stabil kayak gitu. Nah, ini perlu merespon seperti itu. Salah satu ibu-ibu yang terlibat di situ itu saya tidak hafal semuanya, teman-teman bisa dibuka di website yayasansaifibu.org.id untuk melengkapi. Itu ada rekomendasi kepada Ibu Sulistiani Sutomo, istrinya Bung Tomo. Istrinya Bung Tomo waktu itu bukan Pak Sutomo, kita akrab menyebutnya Bung Tomo ya. Bung Tomo itu sebagai Menteri Sosial. Nah, istrinya beliau itu, Bu Tomo itu jadi merasa greget, ingin membuat lembaga yang bisa memberikan perlindungan. Awalnya tidak, lebih ke arah perasaan manusiawi saja, secara personal. Jadi sebelum ada lembaga sayap ibu itu, ada anak-anak ditampung atau dirawat kayak gitu. Terus misalnya sorenya pulang kayak gitu aja. Terus ada yang dirawat tapi besoknya nggak diambil kayak gitu karena kondisi dan segala macam ya. Akhirnya perlu dilegalkan lembaga itu. Jadi ada namanya Yayasan Sayap Ibu. Kenapa Yayasan Sayap Ibu? Namanya. Sayap Ibu. Kenapa bukan Sayap Bapak? Oh iya. Ibu-ibunya. Pendirinya ibu-ibu semua. Dulu pencetusnya itu dari pertemuan ibu-ibu juga. Kayak gitu. Dan diilhami dari ayam betina. Ayam betina kalau misalkan anaknya mendapatkan ancaman, dia melindungi dengan sayapnya. Itulah sayap ibu. Dalam. Ada nilai filosofisnya ya dari ayam betina itu. Si ibu-ibu ini tentu ibu-ibu pejuang semua. Ibu-ibu Sulistiani Sutomo kayak gitu. Terus ada Ibu Nasution. Terus yang kami ini, pendiri kami ini Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY adalah Ibu Ciptaningsih Utario almarhum. Beliau juga suaminya seorang pejuang kayak gitu. Nah, dari tahun 1995 itu berdirilah mulai kegiatan itu aktif segala macam. Karena Bu Utario almarhumah pendiri kami ini yang di Jogja dulu adalah pengurus di Jakarta juga, kan pusatnya di Jakarta. Berarti pertama lahir itu ada di Jakarta pusat ya, Jalan Barito. Itu dulu tanahnya Bu Tomo diberikan. Ya kalau rumah zaman dulu ya seadanya kayak gitu. Terus tahun berapa itu mengalami pembongkaran, mengalami peremajaan gedung, jadi sayapnya gedung kayak gitu. Kalau dulu cuma rumah saja. Nah, Ibu Utario almarhum itu karena suaminya pindah tugas ke Jogja, dia pindah ke Jogja. Tapi karena sensenya kepada merawat anak kayak gitu, sosialnya tinggi kayak gitu, dia pengen juga nih perlu yayasan yang serupa di sini. Makanya atas rekomendasi Bu Nasution itu Bu Utario untuk membuka cabang Yayasan Sayap Ibu di Jogja. Jadi kan seperti itu. Kegiatannya hampir sama, respon kepada penelantaran anak kayak gitu. Kalau secara resmi de jure-nya itu 1978 berdiri Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY.
Tapi sebelumnya juga sudah dibangun beberapa kegiatan dari rumah satu ke rumah lain, garasi satu ke garasi lain, kegiatannya kayak gitu-gitu. Akhirnya dinotariskan tahun 1978 mulai berdiri. Pelayanannya sudah mulai ada perawatan bayi balita kayak gitu, dan adopsi. Dulu adopsi juga tinggi, kayak gitu, dan beberapa intercountry-nya itu lumayan cepat kayak gitu. Makanya tahun kemarin kami masih kontak anak yang dulu diadopsi oleh warga negara Swedia, warga Australia kayak gitu. Masih ada yang komunikasi kayak gitu. Lebih tinggi. Tapi tahun 1991 Jogja tidak lagi melaksanakan adopsi intercountry, dilempar ke Jakarta karena untuk memudahkan koordinasi di situ ada Kemenlu, Kemensos kayak gitu. Perizinannya kan langsung dari sana. Kayak gitu. Walaupun sempat Jogja itu jadi kantor pusat Yayasan Sayap Ibu dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 94 sampai 2014 kayak gitu. Kalau 94 atau 2004 kayak gitu. Ya, sempat jadi kantor pusat juga. Jadi Jakarta jadi cabang lah. Terus 2014 itu beralih lagi ke Jakarta. Yayasan Sayap Ibu punya 4 cabang sampai saat ini. Cabang Jakarta, cabang Jogja, cabang Banten, dan cabang Jawa Timur. Jawa Timurnya itu daerah mana Pak? Yang Jawa Timur daerah mana? Surabaya, Jalan Rungkut kalau nggak salah, di kota Surabaya ini. Yang paling banyak unit layanannya itu Jogja. Jogja itu punya 9 unit layanan. Punya panti 1 yang bayi balita telantar kayak gitu. Punya panti 2 yang disabilitas majemuk. Panti 3 kemandirian disabilitas yang dewasa kayak gitu. Punya adopsi, Wisma Ibu, ada SLB, ada TK, TAS, dan LK3 konsultasi untuk konseling ya. IKS UIN juga ada LK3 kalau nggak salah. Iya. Nah kayak gitu. Nah ke-9 ini berjalan semua dibandingkan yang Jakarta sama Banten kayak gitu. Tapi itu menjadi PR berat juga bagi kita karena kita paling banyak sebenarnya pelayanan, bagaimana menggerakkan semua sektor itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Yang terbaru itu malah panti 3, dia berdiri tahun 2014 kayak gitu. Ketuanya Bapak siapa ya? Pokoknya sering jadi pembicara di IKS. Ferry Rahmawan. Iya, Bapak Ferry Rahmawan. Oh, iya. Yang sering ini. Beliaunya alumni angkatan pertama di IKS. Angkatan IKS UIN. Itu Ferry Rahmawan. Kalau berarti secara ininya termasuk government atau non government? Non. Kita berada di luar pemerintah, kayak gitu. Jadi betul-betul dari private, dari masyarakat. Masyarakat kita bumper utamanya ya donasi dari masyarakat, kayak gitu. Sekian persen ya mungkin dari pemerintah, tapi ya sebagian besar dari masyarakat. Itu untuk gambaran awalnya. Lalu tadi kan ada 9 unit. Nah, berarti itu jadi satu atau beda tempat gitu Pak? Beda tempat. 6 unit itu di sini di Pringulung, di Pedukuhan Pringulung. Panti 1 adopsi Wisma Ibu. Wisma Ibu itu ada tempatnya tersembunyi karena itu private kan, menjaga keamanan. Ada TK TAS itu di tanah kas desa, tapi kita bangun, tapi tanahnya tanah desa. Kita kerjasama sama desa, sama LK3 di sini. Terus 3 lagi di mana 2 itu di Kalasan, SLB dan Panti 2. Yang satu lagi ya Ferry itu di Panti 3 dengan kepala pantinya. Seperti itu. Dan setiap unit itu mempunyai kepala masing-masing, kepala atau koordinator masing-masing. Untuk ketua unit cabangnya DIY di Ketua unit cabang DIY beliau adalah Bendoro Raden Ayu Arumyudiningrat.
seperti itu. Jadi Yayasan Sayap Ibu berdasarkan SK Pembina tahun 2019 dari 2018 itu mempunyai dua tipikal personel di Sayap Ibu. Ada unit penunjang dan ada unit teknis. Unit penunjang itu adalah pengurus, unit teknis itu adalah staf. Sama gitu. Staf terikat dengan hak dan kewajiban kayak kami. Ada kewajiban jam berapa harus masuk, jam berapa, terus ada tugas yang harus diselesaikan kayak gitu. Peksosnya harus nangani kasus, outputnya harus terlaksana kayak gitu kan. Nah terus haknya ya dapat hak gaji, tunjangan kayak gitu. Kalau unit penunjang itu tidak wajib karena levelnya kebijakan pengurus itu. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Yayasan tahun 2004 bahwa yayasan itu ada 3 komponen minimal, ada pembina, pengawas, dan pengurus. Di cabang itu ada pengurusnya. Kalau pembina, pengawas itu di level pusat. Jadi ada unit penunjang, pengurus. Di mana ketuanya adalah Ibu Arum Yudiningrat. Terus di bawahnya ada pendukung-pendukungnya, bidang-bidang pengurus lainnya, bidang panti, bidang apa. Di bawahnya lagi kami sebagai pelaksana. Di bawahnya lagi itu ada 9. Ada panti 1 bla 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 sampai rekat 3 yang masing-masing mempunyai kepala-kepala. Jadi lumayan stratifikasinya. Iya, berarti secara struktural itu sudah termasuk yang sangat senior sekali ya Pak ya. Iya, karena kami coba mengimplementasikan apa yang sudah berjalan. Seperti itu. Dan memang ujung tombaknya ada di staff. Staffnya pelaksana. Staff itu siapa yang mempunyai paling ruh, mempunyai kedekatan untuk mewujudkan ruh itu ya Peksos. Kayak gitu. Even misalkan teman-teman kalau lihat panti 1 layanannya, siapa sih yang motor bergerak di situ? Apakah ada profesi lain? Ada. Tapi siapa yang maju paling depan? Peksos. Karena kita sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Miris kalau lembaga kesejahteraan tapi yang motornya kayak gitu kan. Bagaimana kita mengedepankan profesi ini padahal di bidangnya sendiri. Kayak gitu. Kita punya staf psikologi punya. Kita punya fisioterapis yang udah tersertifikasi punya. Kita punya perawat punya. Tapi siapa yang motornya tetap? Dan makanya kita dorong Peksos ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi tidak salah profesi ini, bukan main-main kayak gitu. Seperti itu. Jadi case manager ya Pak ya. Case manager itu dalam konteksnya, kalau case manager itu dalam konteks kasus. Seperti itu. Misalkan di pantinya ada temuan apa, anaknya misalkan berbuat apa, si Peksosnya bermain jadi case manager kayak gitu. Ayo pengasuhnya, ayo bikin kayak gini, ayo mbak perawatnya gini, dikasih obat. Itu tapi atas koordinasi dengan kepala kantinnya. Seperti itu. Itulah ya kita bergerak ke arah sana karena ruhnya sendiri kan pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti itu. Kalau bukan berarti kita main-main komplotan, ini profesi ini bukan, tapi memang ruhnya kita bangun dari situ. Karena enak kalau jadi Peksos itu tidak harus nangani sendiri tapi tinggal tunjuk. Peksos itu kan sesuatu memfungsikan sesuatu yang tidak berfungsi kan. Bagaimana mewujudkan si klien untuk keberfungsian sosialnya itu terwujud kan? Berdaya kembali. Bagaimana sih keberfungsian yang terwujud? Ada si ini dikasih sama perawat ya kasih. Ini sama psikolognya. Kamu ya kayak gitu. Jadi bagaimana berperan bukan Peksosnya itu justru yang ditunjuk-tunjuk. Iya saya ya. Bukan, tapi bagaimana dia bergerak. Makanya ruhnya itu di kesana.
Lalu untuk pengelolaan keuangan itu di sini bagaimana Pak? Atau ada donatur tetap atau gimana? Pengelolaan uangnya di mana dulu? Di input atau di proses atau di output? Inputnya terlebih dahulu Pak. Jadi, Kalau inputnya itu sebagian besar tadi udah diserahkan dari donasi dari masyarakat ya. Misalkan. Itu bisa langsung atau bisa ya itu model teknis lah ya. Berarti ada fundraising berkala gitu Pak atau fundraisingnya kita masih klasikal kayak gitu. Kita untuk fundraising yang belum bisa mencukupi masih sangat jauh. Ada showroom anak-anak belum bisa mencukupi kayak gitu. Ada kegiatan-kegiatan anak belum bisa mencukupi. Jadi masih lebih ke arah klasikal. Jadi donasi dari masyarakat kayak gitu. Next, ya kita sudah ada gambaran bagaimana kita mewujudkan hal itu. Bagaimana si sistem sumber itu kita wujudkan, tidak harus menunggu. Ya ini ini masih menjadi wacana internal kami kayak gitu. Belum bisa dipublikasikan kayak gitu. Nah, yang kedua bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya itu kita terpusat, cabang itu kantor pusatnya di sini. Jadi segala prosesnya itu terpusat di sini, pencatatannya segala macamnya kita pakai SIA, standar akuntansinya. Jadi untuk bagaimana pengelolaannya itu pakai Mbak, sistem akuntansi terstandar. Iya. Ya itu. Kita pakai aplikasi Zahir. Jadi ya kita nggak ngerti itu akuntansi. Iya. ngerti tahu. Karena kita kan diaudit untuk mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga, ya kita harus fair untuk diaudit. Iya. Diaudit ya kadang ngeblok di sini seminggu. Ini duitnya dari mana, ini diapain, terus hasilnya kemana, itu kan dioplak-oplak kayak gitu. Itu untuk menjaga kepercayaan ya, kayak gitu. Terus outputnya ya balik lagi, output akhir kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu terpenuhi dari yang dasar tumbuh kembangnya kayak gitu, hak dasarnya itu yang pangan papan, terus identitasnya. Kalau misalkan dia belum punya identitas, bagaimana untuk mewujudkan identitas itu butuh operasional dari situ kayak gitu. Bagaimana anak-anak itu punya soft skill yang bagus, perlu peningkatan kapasitas, ya operasionalnya ke arah situ. Jadi kita lagi menggeser bukan hanya makan minum tidur klasikal kayak gitu, tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan dari semua pihak bahwa ya sih tidak ingin mewujudkan bahwa kalau panti selayaknya itu berbuat sampai 8, kita pengen 9 atau 10 kayak gitu. Jadi tidak berhenti kepada sesuatu yang konvensional. Ini masih perencanaan ya. Kita akan mendapatkan donor support dari luar, ya sedang kita rencanakan untuk bagaimana si anak-anak itu bukan lebih gimana ya, kalau disabilitas ya tidur ya bukan hanya sebatas tidur, tapi bagaimana dia berkarya kayak gitu. Tidak kita tidak mati dengan vonis dokter. Kata dokter, ini anaknya sudah nggak bisa diapa-apain, ya udah kita pasang. Kita ingin berbuat yang apa sih, out of the box-nya, anak ini bisa diapain sih, jangan-jangan dia bisa berkarya. Nah ini lagi ada lembaga donor yang mendekati kita mau gaya. Dan untuk kerjasamanya biasanya Yayasan Sayap Ibu sama siapa aja, terus programnya seperti apa Pak? Untuk kerjasamanya, kalau ketika zamannya Bu Tari almarhum itu sangat banyak ya kerjasamanya itu. Kita bisa lihat dari gedung-gedung yang ada nama-namanya itu dari mana-mana saja, itu banyak. Dari Jepang, Australia, Kanada, Belanda yang paling banyak. Sampai kita itu punya Sayap Ibu cabang Belanda. Steving
pas majalah kayak gitu. Semoga kedengeran. Oke. Tapi itu vakum karena balik lagi kalau kerjasama seperti itu tidak bisa dipungkiri dari namanya figur beliau itu kondisinya melemah, nah jadi agak menurun. Nah, sekarang bagaimana kita selanjutnya itu untuk menjemput kembali kayak itu, ada peluang buat kita. Kalau secara umum sih kita bagi ke dalam dua ya kerjasama itu. Pertama lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Lembaga pemerintah itu ya dari dinas sosial, dari Kementerian Sosial, dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus dari dinas dukcapil kayak gitu, kepolisian, rumah sakit, kampus kayak gitu kan, kampus yang negeri ya. Maaf kalau kampus kita belokkan ke non pemerintah aja ya. Dan juga kampus yang kita kerjasama salah satunya kan IKS, UIN, kita dengan psikologi UAD juga, terus ada banyak lain yang ya semuanya turut berkontribusi. Itu kalau dari luar, berarti kalau dari luar non pemerintahan ya. Ada dari Bening Foundation, ada dari lupa itu apa kayak gitu, terus ada dari terkenal dari luar kayak gitu ya nabung salengan lah pribadi kayak gitu, tabungannya dikasihkan ke sini bisa buat bangunan, padahal dari saya cuma salengan doang. Iya, duitnya udah beda. Kayak gitu ya. Nanti bisa saya tidak bisa apa satu persatu sebagainya. Sekarang teman-teman di website saya jadi di bawahnya itu ada logo-logo kooperatifnya. Seperti itu. Kami juga ingin tahu kegiatan apa aja yang dilaksanakan buat teman-teman yang ada di sini. Tadi kan kita ada 9 unit layanan kan, dengan coraknya berbeda, sasarannya berbeda, otomatis kegiatannya pun berbeda ya. Kalau kami satu bagi balita anak usia dini kan, bagaimana dia bicara pertumbuhan kembangnya, melatih ADA-nya, aktivitas daily living-nya kayak gitu. Terus misalkan kayak training, terus bagaimana mengenal huruf, bagaimana kayak gitu, bicara edukasi awal. Dan kalau kedua bicara rehabilitasi, peran terapis itu banyak di situ, bagaimana mengakseskan ke medis kayak gitu. Nanti juga ada dampingan keluar panti ya, anak disabilitas yang tinggal di keluarga, coba dampingi juga. Terus nanti juga itu bagaimana memberikan stimulus positif untuk keterampilan bagi anak-anak penyandang disabilitas yang sudah dewasa kayak gitu. Terus adopsi beda lagi, bagaimana mendampingi calon orang tua angkat untuk mendapatkan calon anak angkatnya, memastikan pendaftarannya secara baik, memastikan prosesnya itu berjalan sesuai dengan regulasi kayak gitu. Terus melakukan visit, jika ada calon orang tua angkat di mana mendaftar ya kita visit ke sana. Tidak main-main cuma sekedar adopsi gitu ya? Enggak, kayak ambil kucing enggak. Jadi semuanya sesuai dengan PP nomor 54 tentang persyaratan pengangkatan anak, tentang pelaksanaan pengangkatan anak, terus diturunkan ke Permenkes nomor 110 tahun 2009 itu kan tentang persyaratan pengangkatan anak, kita masuk kepada itu semua. Terus untuk SLB itu punya itu udah image-nya sekolah ya, bagaimana berproses kayak gitu. TK3 bagaimana melakukan konsultasi kepada klien, terus Wisma Ibu bagaimana mendampingi ibu-ibu yang mengalami kehamilan tidak siap kayak gitu. Kenapa kita ada Wisma Ibu?
Kalau dulu ada sempat stigma bahwa oh KBB melindungi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, kayak gitu kan. Jadi yang hamil di luar nikah merasa tenang, aku ada yang melindungi saya dulu. Tapi kita tidak berpikir ke arah situ, kita berpikir kepada anak itu apa sih yang dimaksud dengan anak? Anak itu usia 0 sampai 18 tahun, sampai dengan di bawah 18 tahun. 0 itu berarti anak-anak ketika di dalam kandungan. Berarti kan kita sebenarnya harus sudah memberikan pelayanan kepada anak yang ada di dalam kandungan, gitu. Jadi kita fokusnya di dunia itu adalah pada janinnya itu. Jangan sampai si ibunya karena stres, karena dia merasa bersalah, dia mau berbuat hal yang negatif kepada janinnya. Kita memberikan stimulus yang positif bahwa dunia nggak berakhir gara-gara lu hamil di luar nikah, masih ada harapan, kayak gitu. Dan alhamdulillah hampir 90% mereka melahirkan dan anaknya dibawa pulang, tidak jadi ditelantarkan. Tapi kalau tidak diadakan dia stres, dia melakukan aborsi, atau dia bisa melahirkan disimpan di pinggir jalan, kita nggak tahu. Iya kan? Jadi itu responnya banyak kan. Kalau dulu awal didirikannya Wisma itu seperti itu, tapi banyak beberapa pandangan negatif. Ya kita buktikan dengan kegiatan aja, itu kegiatan itu Bapak udah gambaran yang sangat banyak sekali belajar buat kami, dan secara sebenarnya sejujurnya hati saya sendiri mendengarkan itu kayak semakin terpacu giat belajar. Oh iya. Biar nantinya tuh bisa bergerak seperti itu juga gitu Pak. Iya, profesi yang bagus. Orang sudah melihatnya ini sebagai profesi yang cantik. Nah kalau kita udah di jalur yang on the track kayak gitu, ya sayang aja nggak dimanfaatin. Ya saya kalau nggak tenanan. Kalau bukan kita siapa lagi kan, profesi ini lagi naik daun. Jadi profesi ini baru berapa? Ya memang sih udah lama kita di sini. Ada PKS, ada PKS, ada UI, ada IPA yang dalam dengan ilmu kegiatan, tapi kan yang di sini lebih apa ya? Kita sudah dilegalkan profesi ini. Undang-undangnya masih fresh 2019 yang lain diri loh. Iya Pak, profesi lain baru ada yang berapa profesi yang undang-undangnya kan ya Pak. Betul ya. Nah terus mungkin itu saja nih Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya sudah memberikan banyak pelajaran